mengenali dan membentuk diri ini dua hal yang saling berangkai. Kalau hanya mengenali saja, ya sifatnya mungkin pasif. Sementara manusia itu makhluk yang dinamis. Dia bisa berubah, bisa berkembang. Oleh karena itu, ya kita harus mengenali diri kita dulu pertama-tama, kita ada di mana, kekurangan, kelebihan kita apa. Setelah itu mari kita bentuk diri kita sesuai keinginan, sesuai ideal-ideal yang ingin kita tetapkan. Berarti apa? Memahami seseorang itu tidak hanya dari bagaimana dia sekarang, tapi juga bisa dari apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia mimpikan. Ada orang baiknya luar biasa, tapi kok ya mimpinya rusak misalnya. Dia mimpi ingin unggul dan menguasai seluruh kekayaan misalnya. Nah, ini kan negatif sifatnya. Kita kan sudah bisa menilai, orang ini keinginannya negatif. Meskipun sekarang dia positif. Penilaian kita tentang dia kan terus sudah berubah. Jadi mimpi pun atau harapan pun itu sesuatu yang bisa kita pakai untuk mendefinisikan seseorang. Ada orang jahat misalnya, perampok, maling, atau apalah kejahatan apa, koruptor. Dua orang misalnya, yang satu merasa sudahlah, saya ini sudah rusak, sudah jahat, ya sudah selesai, biar saja saya jahat. Yang satu bilang, saya tahu saya jahat, tapi saya ingin berubah jadi lebih baik. Saya ingin jadi orang yang lebih manfaat. Saya ingin orang yang menundukkan diriku jadi tidak jahat lagi. Loh, yang satu punya harapan, punya keinginan, yang satu tidak. Tentu saja definisi kita kan berbeda tentang dua orang ini, meskipun sama-sama telah melakukan kejahatan. Jadi di titik ini bisa kita simpulkan, mimpi juga bisa kita pakai jadi ukuran untuk menilai, untuk memahami diri. Ya kalau sebagaimana judul bulan ini, Who Am I? Berarti mari kita pahami mimpi-mimpi kita. Loh Pak, kok tidak ada Pak? Saya tidak punya mimpi. Yo, mari kita berani bermimpi kalau begitu. Wong manusia itu dinamis ya. Mari kita pastikan dinamika hidup kita itu ke arah yang lebih baik. Nah, ke arah yang lebih baik ini kan namanya mimpi, harapan, cita-cita. Jadi mimpi malam hari ini kita definisikan sebagai harapan dan cita-cita. Mimpi adalah bentuk dari harapan dalam diri kita tentang masa depan. Mimpi adalah tujuan yang ingin kita wujudkan. Mimpi adalah dorongan dalam diri kita, motivasi dalam diri kita untuk berusaha, untuk mencapai sesuatu, meskipun banyak kesulitan. Jadi disinilah pentingnya mimpi. Kalau tidak ada mimpi, tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan, dunia ini pasti tidak berkembang. Dunia ini jadi sedahsyat ini hari ini itu pasti lahir dari mimpi demi mimpi yang terwujud. Baik, jadi disinilah pentingnya mimpi. Dengan mimpi kita jadi paham orientasi hidup kita. Dengan mimpi kita jadi tahu orang seperti apa kita. Ketika kita punya mimpi-mimpi terus kita baca, oh ternyata keinginanku itu ini. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan karir pekerjaan dibandingkan pasangan. Oh ternyata aku ini lebih mengutamakan kekayaan daripada jabatan misalnya. Oh aku ini orang yang agama nomor 1, kalau jabatan nomor 2. Ini kan bisa kita deteksi dari mimpi-mimpi dan harapan kita.
Sayangnya, ini sayangnya ya, banyak di antara kita yang tidak sadar dengan mimpinya atau tidak mau bermimpi. Seperti saya bilang, banyak orang yang pokoknya mengalir saja lah Pak, dijalani, pokoknya situasi yang terjadi apa diikuti saja, nanti kalau ada peluang ya diambil. Kan banyak yang punya prinsip seperti ini. Padahal kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya mimpi, ini kan alamat kita akan serius berjuang, berusaha mewujudkan mimpi itu. Kita tidak akan mau mengalir saja. Kita ingin hidup ini versi yang kita inginkan. Jadi penting bagi kita untuk sadar apa keinginan kita, kemudian mau berjuang mewujudkannya. Itulah namanya mimpi. Ya mungkin memang kadang-kadang karena dorongan situasi tertentu, kita ini tidak berani bermimpi. Sebenarnya kalau kuliah jurusan saya ini Pak, bisa sih Pak, di antara profesi yang ditawarkan untuk jadi dosen misalnya, untuk jadi diplomat, duta besar misalnya, itu kalau di rumusan kurikulumnya begitu Pak. Tapi kok saya tidak berani Pak matok jadi duta besar, matok jadi dosen misalnya. Wong saya itu orangnya begini. Itu kan menunjukkan kita tidak berani, bermimpi saja tidak berani. Mungkin karena situasi hari ini yang membuat kita pesimis. Tapi apapun situasinya, harusnya tetaplah kita berani matok mimpi. Atau kalau tidak mau pakai istilah mimpi, cita-cita wis. Kita kan sering didorong, didesak, yuk punya cita-cita. Kalau orang itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, dia tidak tahu mengarahkan layar kemudinya kemana. Dia tidak tahu orientasinya hidup itu dijalankan kemana. Yuk ibarat mobil, kalau teman-teman tidak punya tujuan ini kan cita-cita tadi, harapan tadi, mimpi tadi. Kita kan terus tidak jadi jalan. Kalau jalannya asal saja, ya kita tiwas kehabisan bensin, tapi tidak meraih apa-apa. Tidak sukses apa-apa, tidak keberhasil apa-apa, meskipun mungkin merasakan sesuatu atau menikmati sesuatu. Jadi ini pentingnya mimpi. Nah, di slide ini saya ranking. Jadi itu kalau pakai bahasa Inggris, mimpi itu yang kalau dalam bahasa Inggris istilahnya dream. Itu berbeda dengan wish, berbeda dengan hope, berbeda dengan expect. Ini level ya. Ini maksudnya level mudahnya adalah level kerealistisannya. Jadi ada dream, ada wish, ada hope, ada expect. Kalau mimpi, ini sifatnya kerealistisannya paling kecil karena biasanya formatnya paling besar. Itu mimpi, isinya paling besar. Seperti anak kecil misalnya, saya ingin jadi presiden misalnya. Itu kan sisi realistisnya kecil karena format mimpinya besar. Tapi bukan berarti mustahil. Jadi kalau kita targetnya besar itu kan kita mau tidak mau nanti orientasinya, daya yang kita kerahkan, modal yang kita berikan itu kan juga besar untuk sampai ke sana. Seandainya tidak nyampe di terminal terakhir itu pun kita sudah luar biasa capaian kita. Itu namanya dream. Nah, lebih besar aspek realistisnya, ya berarti mungkin lebih simple isinya, itu namanya wish. Wish ini daya realistisnya mungkin lebih konkret daripada dream. Lebih besar lagi daya realistisnya itu hope. Dan lebih besar lagi itu expect.
Kalau expect itu untuk hal-hal yang sederhana, misalnya, saya setelah kajian ini mau ngopi dulu di kafe. Dan itu kan, ya wong saya punya uang, kendaraan ada, teman-teman juga ngajak, jadi deh. Itu kan I expect itu bisa paling besar. Tapi kalau hope itu mungkin sebenarnya ya saya ada uang, teman-teman juga ngajak, tapi setelah kajian ini saya ada kesibukan lain sebenarnya. Bukan tidak bisa saya tinggalkan sih, tapi kalau saya tinggalkan besok saya repot ini. Itu hope. Segalanya terpenuhi tapi ada halangan. Semoga bisa. Nah, kalau wish itu mungkin setelah kajian ini saya pengen ngopi sih di kafe, tapi kok ya ndak ada temen yang ngajak, uang juga tinggal sedikit sebenarnya. Berangkat sendiri khawatir malam-malam gini ya, nanti kalau ada kelitih gimana misalnya, itu wish. Nah, kalau dream itu misalnya kapan-kapan ya saya ingin ikut ngaji filsafat offline di sana bareng teman-teman. Setelah kajian saya ngopi asik misalnya rasanya. Sementara teman-teman yang punya niat seperti ini itu sedang tidak di Jogja, atau mungkin malah di luar Jawa, atau mungkin dari luar Indonesia yang ikuti kajian filsafat. Itu kan agak jauh orientasinya untuk bisa ngopi setelah ngaji filsafat misalnya. Nah, ini mungkin bisa levelnya dream. Jadi makanya tadi lebih kita definisikan dream itu ke arah cita-cita, harapan yang besar, harapan yang jauh, target jangka panjang, yang kalau dibaca sekilas itu rasanya apa mungkin ya, tapi kalau saya berjuang mungkin sajalah. Itu masih dream mungkin. Kalau jalurmu benar nak, bisa kamu nanti jadi presiden misalnya. Itu levelnya masih dream. Dream itu bukan sesuatu yang mustahil, cuma memang butuh perjuangan panjang dan berat. Kita juga begitu, membentuk diri kita juga kan butuh perjuangan panjang dan perjuangan yang tidak ringan. Baik, ini untuk memahamkan saja skalanya. Jadi mudahnya begini loh. Kita merancang tujuan dalam hidup kita, merancang target-target, cita-cita, itu ada kalanya jangka pendek yang segera bisa kita wujudkan, ada kalanya jangka menengah, ada kalanya jangka panjang. Tentu saja jangka panjang ini skopnya jauh lebih luas, lebih besar. Target-target besar. Kalau sekarang mahasiswa kemudian, Pak, saya cuma ingin lulus saja nanti tepat waktu. Nah, itu mungkin termasuk jangka pendek. Sekarang sudah semester 6 misalnya, lulus tepat waktu paling ya setahun setengah lagi pasti sudah bisa lah. Pak, saya ingin dapat istri yang solehah, saya ingin dapat istri yang bisa diajak kerja keras bareng-bareng misalnya. Ini mungkin semacam jangka menengah, karena segera tidak bisa, tapi butuh proses panjang, tapi juga tidak terlalu jauh. Sekarang teman-teman mungkin sudah lulus kuliah, sudah sedang cari-cari kerja, ya mungkin 2, 3, 4 tahun lagi terpenuhi lah. Nah, misalnya terus, Pak, saya itu ingin punya kerjaan mapan di perusahaan level internasional yang kemudian di situ saya bisa mengabdikan keilmuan saya dan nanti bisa berbuat sesuatu untuk negara saya, Indonesia misalnya. Itu kan mimpi besar. Yang semacam ini bisa kita sebut dream. Jadi ini skala-skala keinginan kita. Yang penting juga kita rumuskan, kita tetapkan. Dalam rangka apa? Membentuk diri kita. Kita itu kan terbentuk sesuai apa yang kita rancang dan apa yang kita wujudkan dari rancangan itu tentang diri kita.